Pak, dengan apa yang dilakukan BNN dan juga Bea Cukai Polda Bali terkait dengan Mm-mm. produsen narkoba di Gianyar Bali ini, apakah Mm-mm. kasus ini semakin menunjukkan bahwa Indonesia ini sudah dijadikan lokasi produksi narkotika, bukan hanya sekedar pasar ini, Pak? Memang ya dulu kita kan tahunya selalu hanya pasar, tapi sekarang sudah mulai juga tempat produsen. Ya. Ya, Hmm, ini juga seiring dengan eh, income income per kapita kita yang meningkat gitu. oke. Tapi kenapa Bali, Pak, kerap menjadi target jaringan narkoba internasional, Pak? Karena Bali ini kan daerah turis kan, jadi minimal orang yang datang ke Bali kan orang yang berduit. Kebetulan ini orang-orang yang ditangkap adalah orang-orang Rusia, Mhm. di mana saat saat ini negaranya sedang mengalami perang dengan Ukraina. Ya, ya. Makanya banyak sekali warga negara Bali yang sekarang bermukim di Bali. Malah adalah satu kampung yang disebut dengan kampung Rusia itu. Maksudnya warga Rusia ke Bali sekarang sudah menetap begitu. Ada kampung Rusia di sana, begitu, Pak Wil ya? Ya, mungkin Ya, nampaknya itu adalah efek dari perang Ukraina-Rusia. ya. Kondisi Jadi dalam negeri mungkin mereka. sebagian Mhm. yang orang-orang yang punya uang, Mhm. mereka eh, ya mungkin kayak itu menetap di Bali. Ya, ya. Kalau jenis methadone itu apa nih, Pak? Yang dibuat yang dikendalikan jaringan tersebut ini, Pak? Methadone ini adalah salah satu jenis masuk narkotika golongan satu. Jadi Narkotika ini golongan sangat satu. berbahaya sebetulnya ya. Mhm. Karena efek yang juga sangat bisa membuat orang bisa stimulan, bisa halusinasi, Oke. dan juga bisa sampai jadi beringas gitu. Stimulan, halusinasi, bahkan bisa menjadi Beringas, beringas. ya. Ini disebut sebagai narkotika sintetis. Maksudnya apa ini, Pak? Methadone ini. Sin- Jadi narkotika itu kan terjadi dua. Ya, Ada yang sintetis, ada yang alamiah. ya. Kalau yang alamiah itu kan dari pohon-pohonan. Oke. Kalau sintetis ini hanya dibuat dari bahan-bahan Kimia. kimia. Baik. Dan methadone masuk dalam yang sintesis tadi, Pak ya, buatan tadi ya, Sintetis, dari karena bahan dibuat kimia. dengan bahan-bahan kimia. Iya. Kemudian Pak Wil, selain methadone ada jenisnya juga nih, party drug. Apa ini, Pak? Ya itu sama, ya Hmm. kira-kira jenisnya masuk narkotika golongan satu. Sebab itu dicampur dengan zat lain sedikit, Mhm. namanya sudah berubah, gitu. Jadi campuran dengan bahan yang berbeda sudah memiliki nama baru lagi, begitu Pak ya? Betul. Makanya sekarang dikenal dengan nama NPS, Apa itu? New Psychoactive Substances. New Psychoactive Substances. Oke. Disingkat NPS. NPS. Dan jenis-jenis ini masuknya di NPS tadi nih Pak ya? Ya, ya, ya. Pasarnya siapa ini Pak? Dari hasil penelusuran yang dilakukan BNN ini. Nampaknya sih pasarnya pasti orang-orang berduit lah ya. Karena kan mungkin karena mereka adalah sindikat Rusia, mungkin juga mereka menyasar orang-orang Rusia. Karena mereka punya uang, atau juga mungkin lain-lain turis yang punya duit, atau juga orang Indonesia yang punya duit. Yang punya duit artinya memang kelas tertentu yang disasar. Memang mahal dua jenis barang ini Pak. Karena ini kan barang baru, biasanya narkotik jenis baru ini itu harganya tidak sama dengan harga-harga jenis-jenis yang lama. Kan menarik lah. Ya, ya. Jadi misalnya kita ada model yang baru, kita cari pasti model yang paling baru kan, Ya, dengan efek yang lebih daripada yang lain-lain. ya. Biasanya kan narkotika itu menyasar ke anak-anak muda, tetapi untuk jenis ini apakah ini berbeda jenis pemasarannya atau distribusinya nih Pak?
mungkin bisa saja ya karena ini kebetulan kan belum sempat beredar, sudah tertangkap. Mhm. Jadi kan juga banyak juga loh anak-anak muda kita yang kita sebut dengan eksekutif muda, Ya, mereka kalau liburan kan di Bali. oke. Dan mereka ini kan orang-orang yang sudah berpunya juga. Ya, ya, ya. Pabrik ini yang di sebuah villa di Gianyar ini sudah beroperasi berapa lama nih, Pak? Ini mereka sampai di sini Januari 2006. 2006. Jadi memang narkotika ini sudah jadi ya kesatuan-kesatuan kita Ya. sudah mengikuti ini beberapa bulan nih. Maaf, Pak, Karena 2026 atau 2006 ini, Pak? sampai mendapatkan titiknya itu kan kita harus mengikuti ya dengan teknik-teknik yang kita punyai. Mhm. Dan 2026 mereka juga maksudnya, Pak? pintarnya mereka berpindah-pindah villa. Oke. Nah, di sini juga Ya, kita ya. menghimbau penghuni punya pula Ya. agar orang-orang yang punya villa ini cukup menseleksi orang-orang yang menyewa villanya. Oke. Mohon Bapak, saya konfirmasi lagi. Jadi mereka di sana sudah sejak 2026. Bukan 2006, Pak, Iya, ya? 2026 ya? bulan Januari. Bulan Ya. Januari 2026. Oke. Dan mereka sudah berpindah-pindah banyak tempat. Tetapi ketika mereka pindah, mereka juga melakukan aktivitas yang sama. Ini Pak Wil. Jadi teknik mereka itu sangat pintar. Mhm. Salah satu dari mereka itu datang, ya kan, yang inisialnya NT. Ini dia hanya menyewa satu villa dan tidak tinggal di situ. Jadi alamatnya itu alamat pengiriman barang lewat jasa-jasa pengiriman. Iya, iya, iya. Bahan baku Ya, semuanya dikirim dari luar ini, Pak. Kabarnya demikian. Terutama bahan-bahan kimia ya. iya, nampaknya dari hasil pemeriksaan laboratorium kita, ini bahan-bahan banyak dikirim dari Cina. Dari Cina. Oke. Ya. Dan tidak ada pengawasan, tidak ada ya untuk pengetatan bahan-bahan kimia dari luar negeri yang masuk terutama diterima oleh masyarakat sipil. Bahan kimia ini ada kadang-kadang bahan-bahan yang sangat biasa gitu Oke. dan digunakan oleh masyarakat banyak. Jadi nggak Itu curiga yang begitu ya disebut Pak Wil dengan ya? nama prekursor. Itu Oh, kadang-kadang kan zat kimia biasa. iya, iya, iya. Jadi tidak menaruh rasa curiga yang berlebihan begitu ya Pak ya? Iya, betul. Baik. Pak, apa saja sih Pak indikator yang biasa digunakan penegak hukum kita termasuk BNN untuk bisa mendeteksi keberadaan sebuah laboratorium narkoba yang tersembunyi seperti di Gianyar Bali nih Pak? Kita kan punya unit-unit intelligence yang sangat canggih juga ya, dengan mempunyai alat-alat IT forensik ya. Oke. Kemudian kita bekerja sama dengan petugas-petugas imigrasi, bea cukai, dan Polda sendiri. Karena kan kalau orang masuk di negara kita, pemeriksaan pertama adalah dokumen. Ya, Ini pelaksanaannya adalah imigrasi. ya. Kemudian barang-barang, ini pelaksananya bea cukai. Setelah di luar, ada polisi. Nah, kita kan BNN ini kan mengumpulkan dan bekerja sama Ya, ya. dengan instansi-instansi ini secara baik. Jadi ada kerjasama BNN, kepolisian, imigrasi, bea cukai untuk mengungkap kasus ini Pak ya. Baik. Betul, Ya, betul. tapi Pak Wil, apakah ada kemungkinan Pak jaringan di Gianyar ini terhubung dengan sindikat internasional yang lebih besar lagi? Ini kita kan lagi mengikuti karena kan satu yang inisial NT ini juga dia memakai nama palsu ya, yang namanya KS. Nah, ini kan sudah menjadikan daftar pencarian orang. Nanti kita akan lihat di data imigrasi waktu masuk ke sini dia pakai nama mana. Nah, itu. Nah, jadi dengan itu kalau namanya ini lengkap dan bisa kita dapat deteksi, Ya, itu kita bisa membuat daftar pencarian orang ya. dan kita bisa mengirim ini ke sebagai red notice-nya Ya. Interpol. Ya, artinya terhubung dengan pihak luar Pak ya untuk bisa membongkar ini semua ya. Apakah memang
ada indikasi untuk terlibat dengan jaringan luar yang lebih besar lagi. Jadi Ya, sebenarnya Pak, berapa warga asing, berapa warga lokal yang ditangkap, yang diamankan ini Pak? kebetulan yang ditangkap ini semua Asing. warga negara Rusia semua. Oke, tidak ada keterlibatan dalam sampai dengan saat ini penelusuran, tidak ada warga lokal yang terlibat di dalam jaringan ini Pak. Ya, yang tertangkap tangan di TKP Ya. itu 2 orang Rusia. Hmm. Dan dia sedangkan satu lagi yang menyewa villa pertama Ya. yang namanya inisialnya NT, ini juga mungkin namanya palsu karena dia juga ada inisial KS. Nah, ini sudah menjadi DPO itu. Jadi Ya. orang Rusia juga. Ya. Apa Pak tantangan yang dihadapi dalam menelusuri atau dalam mengungkap jaringan-jaringan seperti ini Pak? Nah, disinilah teknik-teknik kerjasama lokal maupun internasional Ya. sangat diperlukan oleh petugas-petugas BNN. Ya. Makanya kita selalu melakukan pertukaran informasi dengan negara-negara luar dan juga dengan antar Polda, antar BNN di provinsi. Ya. Kalau di kita sendiri Pak melihat sampai adanya laboratorium pembuatan barang-barang narkotika seperti ini, apa yang disarankan untuk diperkuat agar tidak kembali terjadi yang Kalau nantinya? saran saya, karena ini sekarang mereka bermain sangat pandai ya. Mereka tidak tinggal di daerah perumahan, tapi di villa. Dan umumnya villa-villa di Bali ini jauh dari tempat penduduk. Nah, di sini makanya pemilik villa harus betul-betul mengetahui siapa yang akan menyewanya. Dan kalau perlu, mereka bisa melaporkan kepada instansi terdekat bahwa ini ada orang Rusia, dia nyewa, apalagi panjang ya. Biasanya kan 1 bulan, 2 bulan. Ya. Dia harus sampaikan kepada kepolisian atau BNN. Karena BNN ini sekarang mempunyai nomor yang singkat, pendek, dan ini sedang diusahakan untuk bebas biaya. Ya. Nomornya 184. 184 itu hotline Ya. centernya atau call center, hotline ya, untuk hotline. melapor ya. Ya. Apapun laporannya atau hanya dibatasi untuk pelaporan apapun. Hanya memberikan informasi, memberikan apapun, memberikan apresiasi, Ya. atau mungkin ada orang yang ingin direhabilitasi. Ini nomor ini bisa memberikan penjelasan. Oke, jadi diharapkan Kemana mereka 184 harus ini sebagai ruang peran serta masyarakat begitu ya, Pak Awil ya? Betul. Oke, baik. Karena bagaimanapun peran masyarakat ini adalah paling besar. Iya, Pak Awil, terima kasih banyak ya Pak ya sudah berbincang bersama kami Pak. Sehat selalu Pak Awil. Terima kasih. Selamat pagi. Yes, pagi. Anggota kelompok ahli Badan Narkotika Nasional BNN RI, Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ahwil Lutan.